kita mau update pengerjaannya Hilux dengan TC Boxes satu-satunya dan pertama di Indonesia. TC Boxes adalah salah satu produk yang menghadirkan tray dan kanopi dari Australia langsung. Ini bikinannya memang dari Australia. Dan kemarin kita udah mengerjakan step by step, butuh waktu proses yang memakan waktu juga karena masangnya sih cepet, begitu udah naik cepet semua. Cuman kemarin instalasi listriknya kita masih baca-baca ya. Tapi ini akhirnya udah ketemu semua, udah jadi semua, keren. Jadi kita mau demo sedikit nih. Di sini ada jerrycan kiri dan kanan. Wih, di jerrycannya boleh diisi yang air di sini satu, di sebelah kanan boleh diisi bensin satu. Terus di bawahnya di sini ada, keren dong. Tuh, kita buka aja ya. Kunci nggak nih? Enggak tuh bos. Ini adalah laci tambahan lagi, jadi masih bisa ekstra barang lagi. Tebel loh ini kayaknya ada nih 15 cm ya, 12 sampai 15 cm lah. Tebel, ini bisa buat naruh barang lagi. Wih, keren. Nah ini lampunya juga udah dapet kanan kiri. Lampu ini adalah lampu dari si TC Boxes, memang sudah built-in. Terus dipasangin steady di sini. Kita pasangin steady juga di sini. Iya, nah ini kita udah kepasang juga di sini adalah kitchen. Kitchennya ini bisa maju mundur. Tuh, jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ini bisa kita panggil maju ke depan. Wih, keren. Tuh lihat, ini adalah baki buat nyuci-nyuci ya. Ini kita buka lagi. Wih, full sampai sini. Jadi kita bisa masak-masak di sini. Kita bisa cuci-cuci, kita bisa taruh air mungkin di sini. Oh ya, di sini ada lampu dong. Kita nyalain dulu deh. Lampu kuning. Wih, keren nggak? Ya nggak? Wih, putih apa kuning nih? Kalau putih itu biar kelihatan nih matangnya. Kalau masak makanan kelihatan nih. Tapi kalau lagi udah selesai makan, enaknya sih kuning biar nggak banyak serangga. Nah, ini kita mau pasang ini dong, ya kan? Jadi di sini kita bisa masak-masak, terutama kita bisa taruh kompor di sini. Ini karena mobilnya di lift kit jadi agak tinggi, jadi nanti kita masaknya sebenarnya kita pakai TJM utility case di settingnya. Nah ini, wih deh, nggak kena angin dong. Nah, wih, keren kan? Top. Masak-masak di sini, naik bangku di sini, nyalain lampu di sini. Ini yang keren banget. Ini yang kurang lebih memakan porsi dari harganya dari semua ini. Semua ini adalah karena ada konsumsi listrik 2000 watt. Nah ini adalah seri The Adventure dari si EnerDrive. Wih, ini EnerDrive ini kita lagi ngisi nih. Ini kita lagi isi dari listrik, berarti listrik, dia ada 3 cara ngisinya. Dari listrik dari rumah gitu ya, dari AC, terus kita bisa pakai solar panel. Dan ini otomatis solar panelnya kita sudah pasang di atas ini tuh. Jadi begitu, kalau ada matahari, dia akan ngisi otomatis, dia akan switch dengan otomatis. Yang ketiga adalah dari alternator mobil. Nah, jadi kalau begitu lagi jalan nih, baterainya akan, kalau udah 100% dia akan stop dan dia nggak akan ngambil dari depan. Jadi intinya ini distribusi manajemen listriknya sudah diaturin sama si The Adventure. Ini USB, cas USB, ini buat ngaturin. Ini akan ada saklar-saklarnya, jadi pembagian listriknya juga dibagi. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Kita ngomongin ini dulu nih. Wih deh, apaan nih coba. Jadi kenapa harus ada ini? Karena supaya bisa begini. Wih,
Jadi kalau lagi bawa barang, kita bisa ambil kulkas kayak begini. Dingin cuy. Tuh, keluar asap nggak? Lampunya udah nyala karena memang udah connect listrik. Tuh, kelihatan nggak berasap? Wih, minus 6 derajat di sini. Tuh, minus 6 derajat. Ini single zone, jadi derajat yang dihasilkan akan terbagi rata dengan suhu ruangan yang ada di semuanya sini. Ada jenis yang double zone. Nah, tapi intinya dikasih versi begini tuh supaya kalau pada saat turun nanti kita bisa tetap ambil barang. Wih, udah deh. Nah, ini ada safety-nya juga. Oh ini ada kuping gajah. Ini adalah side mirror clear view. Ini tuh kaca yang gede. Nah, kenapa mesti ada kaca yang gede, cermin yang gede, spion yang gede? Karena belakangnya ngelihatnya susah. Jadi kalau kita lihat dari sini, dengan adanya tambahan jarak yang lebih besar, otomatis ini akan membuat kita memudahkan untuk lihat ke belakang lebih baik. No, lihat kita ngelihatnya tuh puas gitu. Ini puas. Dan ini ngebagi dua karena yang ini agak zoom, yang ini biasa. Jadi kita bisa lihat posisi ini ke bawah, ini posisi tetap lihat ke belakang dengan sangat luas. Dan kalau dirasa kurang keluar lagi, wih, tuh lihat tuh, wih. Jadi kita bisa lihat pandangannya tuh jauh lebih lega lagi ke belakang. Jadi kita puas ngeliat ke belakang tuh rasanya, oh iya, ada mobil nggak ya, ada mobil nggak ya. Karena memang jangkauannya dibikin sudah lebih besar. Jadi auto retract-nya tetap masih mengikuti, ini tinggal soket to soket aja ya. Jadi tetap dia akan ngegulung atau ngelipat sesuai dengan arahan perintah dari si tombol originalnya mobil. Lampu sen indikatornya juga sesuai dengan kabel yang bawaan mobil. Jadi ini juga kalau dalam keadaan misalkan kita lagi perjalanan keluar kota nih, kita nutup ya dia tetap nutup aja udah. Wih, kan seru kan? Clear view mirror. Keren. Nah, ini sekarang kita lagi proses mau masang kompresor dari TJM. Belum selesai, belum puas. Ada tambahan terus. Oke, lanjut nerusin dari reviewnya Marwin. Ini. Nah, ini kita nyalain dari kemarin nih. Ini namanya EnerDrive tipe Adventurer. Jadi dia ada banyak tipe, kalau nggak salah ada 3. Kita mintanya memang dari TC Box, mintanya yang langsung komplit deh, biar nggak terlalu istilahnya kentang ya. Jadi ini kurang. Ah udah deh, kita langsung pilih yang di Adventurer karena yang paling cocok untuk camping sama untuk kerja. Jadi inverternya 2000 watt. Dia ada safety-nya juga di sini inverternya. Kemudian ada AC to DC, ada chargernya di sebelah sana, AC to DC, terus ada DC to DC charging. Nah, di sini ada Simarin. Untuk indikatornya kita lihat nih kayak sekarang. Dia 56% baterainya. Oh ya, baterainya belakang juga pakai EnerDrive, auxiliary baterainya yang 200 Ah. Nah, di sini tinggal 56%. Kita nyalain kulkas, time remainingnya 20 jam, jadi masih bisa jalanin kulkas 20 jam. Kemudian ini voltage-nya, current ampere draw-nya, jadi ini tegangannya, ini voltnya yang disedot gitu. Jadi kita bisa tahu nih current draw-nya itu kadang kalau misalnya si AC lagi ngejar dinginnya, dia bisa naik gitu kan, itu turun naik kayak gitulah. Sini ada 4 switch yang udah ada sikringnya semua, auxiliary switch, jadi kita bisa tambahin lampu, kompresor atau apapun itu. Ini seperti contohnya ini kita nyalain, ini kalau nggak salah kompresor, ini untuk lampu. Jadi lampu yang di sini kita pakai 2 warna, ini pakai LED. Jadi kalau kuning nggak terlalu pegel ya mata ya, kalau putih kita pegel banget. Jadi kalau malam-malam enakan yang agak kuning, cukup terang juga.
Ini saklarnya dari sini juga. Jadi kita bisa saklar dari sini untuk mengaktifkan strumnya. Nah, ini bisa dilihat tuh, langsung naik current draw-nya, voltasenya naik dikit, time remaining-nya juga turun jadi 19 jam. Ini kita ada USB charger, tinggal colok. Ini untuk cigarette lighter, tinggal colok. Nah, ini inverternya kita bisa nyalain dulu di sini. Oke, pencetnya harus agak lama. Nah, ini status displaynya hijau. Terus ini ada statusnya warna orange. Ini dia kalau dia orange gini dia ngambil tenaganya dari baterai yang di belakang. Kalau dia hijau, kita pakai strum AC. Mulainya dari mana ngejelasinnya agak bingung ya. Tapi saya coba jelasin dengan yang lebih gampang. AC to DC itu artinya dia bisa di-charge dari strum AC. Strum AC itu adalah strum yang ada di rumah, 220. Jadi kita bisa charge baterainya yang di belakang itu dari strum AC kita rubah ke strum DC. Karena si baterai itu hanya menyimpan strum DC. Nah, kemudian ada DC to DC charging. DC to DC charging itu strum DC ke DC. Nah, strum DC ke DC itu biasanya dapat dari solar panel yang kita taruh di depan, sama dari alternator mobil ketika mobil dihidupkan. Jadi untuk ngecas baterai di sini kita punya 3. Kita pakai strum rumah AC, kita bisa pakai DC dari alternator, kita bisa pakai DC dari solar panel. Solar panelnya ini saya pakai yang 150 watt. Lumayan, tapi kita kemarin tes udah oke. Nanti kita coba mungkin bawa ke atas setelah pengerjaan kamera mundurnya selesai. Kita coba di atas, kita lihat tegangannya. 150 watt harusnya oke, cukup ngebantu. Gitu. Nah, ini kulkasnya. Kita udah nyalain dari semalam, kemarin sekitar 70%, sekarang tinggal 50%. Jadi ya nyala aja terus, nggak usah dimati-matiin. Ya kan? Ini drawernya. Oke. Ini kalian mau lihat. Tuh. Wih. Dingin. Ini setel di minus 16 kalau nggak salah. Sebentar. Oh, minus 18. Nah, ini strum DC-nya dia 13,2 volt, jadi tuh ngebul bro, beku. Ini kulkasnya kita pakai Dometic yang CFX3, jadi tipe yang paling baru. Nah, dari sebelah situ bisa lihat di situ. Nah, ini kan saya ada colokan AC-nya, saya belum colokin, biar kalian bisa lihat di situ. Jadi yang ini nih, ini chargingan untuk AC-nya nih. Jadi rubah strum dari AC ke DC. Yang itu untuk DC ke DC to DC. Itu ada tulisan juga. Yang e-power itu untuk AC ke DC. Ini saya colokin kabelnya. Coba lihat deh di belakang. Nyala kan? Oke. Nah, itu dia udah nge-charge 40 ampere langsung di sistem. Dia bisa nge-float, bisa nge-bulk. Bulk itu dia langsung ngisi sepenuh-penuhnya, dia ngejar secepet-cepetnya. Di sini si marinnya langsung berubah nih ketika kita colok. Ini kan strum kita pakai strum gedung. Time to charge-nya dia langsung kasih tahu 2 jam 38 menit sampai full. Voltage-nya, karena ampere-nya, draw-nya, nah ini lumayan gede. Jadi dia ngisi lumayan cepat. Gitu. Nah, jadi sebelum berangkat, sebelum mau mulai ekspedisinya, ini bisa dipenuhin dulu di rumah. Si baterainya ngisi semuanya, jadi alternator nggak kerja, dia hanya ngerja untuk menuhin starting baterai ketika mobil udah di start jalan, dia nggak ngebebanin lagi. Nah, ketika lagi jalan kita kan ke konsum dong sama ini, dia akan diisi dari solar panel, dia akan prioritasin dari solar panel. Kemudian ketika kita pilihan yang bulk, yang di situ DC-nya, dia akan ngisi dari solar panel sama alternator. Jadi 2 arus langsung digabung jadi 1. Tapi kita bisa pilih salah satu. Dia biasanya prioritas ke green priority namanya. Jadi lebih lama lingkungan karena alternator ketika kerja lebih berat, ya solar kerja lebih berat, ya kayak gitu-gitulah. Tapi di Hilux yang sekarang dia ada smart alternator namanya. Jadi ada temperatur suhunya sendiri. Ketika melakukan pengisian, ketika dia udah mulai panas dia akan stop, dia akan cut. Jadi biasanya kalau dari alternator dia nggak akan dibetot tinggi arusnya. Nah, untuk Hilux sendiri dia paling tinggi kalau nggak salah 40 ampere. 40 ampere aja dia udah paling mentok, jadi dia nggak bisa lebih dari itu. Kalau mobil-mobil yang lama bisa di-update tuh alternatornya. Yang sekarang juga smart alternator kayaknya sudah ada beberapa yang jual. Nah,
Di sini ada sikringnya nih, tegangannya. Kita kalau masang auxiliary-nya mesti pilih nih sikringnya yang di berapa. Jadi ini udah ada sikringnya satu-satu, kita bisa pilih. Kadang untuk yang ampere kecil kita bisa pakai yang kecil, ampere yang gede bisa pakai ampere yang gede, kayak gitu. Nah, lampu LED kayak gini ya ampere juga lumayan. Di sini juga kita taruh lampu. Nah, jadi lagi di hutan, bannya kempes, atau lagi off-road ringan, perlu ini kan pakai bead grip, bannya kita bisa kempesin sampai 8 psi. Ketika balik ke jalan raya, biar jalannya nggak begini-begini, kita pompa lagi bannya, gitu. Jadi ini udah kita lengkapin. Jadi baterainya ada di sini, gede banget. Ini lithium. Kenapa pilih lithium? Karena dia lebih ringan. Kalau kita beli AGM dia emang harganya lebih murah, tapi lebih berat jauh. Kalau lithium jauh lebih ringan, ini 200 ampere. Segede gini kita masih bisa angkat satu orang gitu. Nah ini baterai juga canggih, bisa di reset. Nah jadi ketika terkadang kalau baterainya kita biarkan kosong sampai flat, dia nggak mau ngisi. Jadi dia tutup tuh. Diisi sama DC-to-DC kok nggak ngecas. Kita bisa lihat indikatornya di SIMARIN-nya. Ketika dia nggak ngecas, kita mesti reset baterainya. Ngereset baterainya karena udah pakai adventure, gampang. Tapi ya sebenarnya tinggal diupayain, yuk sampai rumah dicas aja, kayak gitu. Nah, masuk lihat ke di situ. Ini ada tombol hijau nih di sini. Jadi ini untuk reset baterainya. Ketika kalau lihat di SIMARIN-nya, ini kan kita cas pakai itu tadi ada time to charge-nya. Ketika dia nggak mau ngecharge, ya itu di reset, matiin. Nanti dia diisi lagi, dia baru bisa ngecas. Satu lagi, inverter ini dia bisa, dia inverternya juga bukan inverter yang cuman ngeluarin strom DC ke AC, tapi dia juga bisa ngetransfer AC. Maksudnya gini, ini kan kita ngecas nih Enerdrive The Adventurer ini juga sebenarnya cukup canggih. Selain dia punya switch di sini kayak MCB, jadi misalnya ini 2000 watt terus kita nyalain lebih dari 2000 watt, itu jangan khawatir dia nggak akan kebakar atau apa, dia akan turun kayak MCB rumah, gitu kan. Ya di beberapa di inverter lain juga ada kayak gini. Nah dia di sininya dia ada pilihan-pilihannya juga. Jadi dia AC transfer, jadi otomatis. Jadi gini, ini kan kita colok strom AC. Kita nyoloknya kan ke belakang, ke AC to DC charger untuk ngisi baterai. Tapi ketika kita lagi di tempat camping, gue nggak mau dong konsum ngecasnya lama gitu kan. Peralatannya lagi banyak. Ini biar baterai nanti gue buat jalan, gue nginep semalam doang, gue nggak mau ngebebanin itu. Oke, strom AC ini kita bisa langsung colok ke si inverternya langsung. Tapi dia nggak ngecas, cuman dia langsung ngerubah ke DC. Dia bisa ngerubah ke DC, bisa ngerubah ke AC. Jadi ini kita tetap fungsi kita bisa pakai, kita tinggal colok ke sini, AC, strom AC. Kayak gitu. Jadi dia bisa nge-transfer sendiri. Ya, bisa DC keluar AC, bisa AC masuk jadi AC masuk jadi DC, bisa keluar lagi jadi DC. Ya kayak gitulah, guys. Jadi kurang lebih tinggal colok-colok aja. Nah, berikut update-nya layar lampu. Nah, sayangnya customer yang lampu yang ini kita nggak gabungin ke sini karena dia lebih nyarinya sebenarnya untuk lampu kecil. Tapi saya ada plan untuk nambahin lampu lagi nanti di ini. Ini masih belum kelar. Sekarang lagi tambahin kamera mundur. Tambahan-tambahannya nanti saya update. Nah, suspensinya kita pakai Allman EMU per daunnya yang constant load 600 kilo. Jadi kita kalau hitung beratnya ini, kemarin kita tanya di Australia itu beratnya sekitar 600 kiloan. Untuk keadaan full, jadi ketika kulkasnya udah ada, SIMARIN udah naik, auxiliary battery udah naik, tambah rooftop tent, tambah jeriken, tambah ini, kurang lebih sekitar 600 sampai 650. So far so good, tingginya oke, shocknya juga ketekan, nggak ketarik. Kalau ketarik kan berarti pairnya masih lebih keras dibanding loadnya. So far so good, oke. Kita pakai TJM Pace karena sebelumnya di mobil udah pakai TJM Pace. Mobil ini juga tadi udah pakai EGR roll track, semuanya jadi dibongkar lagi, tambah James Bar, tambah ini itu. Nah oke, ini udah per daun, shock depan semua udah di setup sesuai dengan loadnya. Jadi
sangat safety. Sampai shackle-nya juga kita ganti, bisa greasable, menghindari bunyi squeak, 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 kayak gitu. Jadi enak. Kemarin kita juga udah tes, bantingannya enak, tidak keras, tidak terlalu empuk, masih nyaman, sesuai dengan loadnya. Oke, nanti kita update lagi ada perkembangan berikutnya. Nih kayak lampu-lampu gini mungkin saya mau tambahin. Ini jadi lampu sen. Oke. Tapi saya tetap mau tambahin lampu di sini ketika kita buka drawer belakang tadi. Kita lagi ada camping, tenda tuh dibuka. Suasana di sini masih tetap terang. Menggunakan sistem Ener Drive yang udah kita pakai, jadi tidak mengganggu aki depan. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa konsum semua, pakai semua kelistrikan, mau ngebor lah, mau masak, mau nyalain kompor listrik, mau nyalain mesin kopi. Selama itu di bawah 2000 watt, semua bisa dipakai tanpa ngeganggu aki starting baterai depan. Jadi itu gunanya itu. Nah, mau berbulan-bulan terserah, ada solar panel juga apa segala macam. Oke, sekian update-nya. Thank you guys.